Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Coba ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita baca doa dalam hati masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Oke. Hari ini kita belajar IPS, ujian praktek IPS ya. Materinya kegiatan ekonomi. Tapi sebelumnya Bapak mau mengecek dulu kehadiran siswa-siswinya ya. Adrian, Asda, Ajeng, Alyajia, Ciko, Eri, Keisha, Latifah. Oke ya. Yang tidak hadir ada sedikit ya, ada 2 orang. Tidak apa-apa, mudah-mudahan yang tidak hadir nanti bisa kembali lagi hadir di minggu yang akan datang ya. Nah, alhamdulillah sekarang kelasnya terlihat bersih. Berarti kelas yang bersih, belajarnya akan nyaman. Dan kelas yang bersih menandakan orang-orang yang beriman. Ya, oke. Nah, selanjutnya sebelum Bapak menyampaikan materi ujian praktek IPS tentang kegiatan ekonomi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi mengenai hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan terakhir, keempat, menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab selama pembelajaran. Ya. Nah, jadi di pertemuan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kegiatan ekonomi. Nah, kalian pernah nggak berpikir dalam pikiran kalian masing-masing ketika kalian makan? Kalian makan pakai apa? Nasi ya, pakai nasi. Pernah nggak kalian melihat nasi, kemudian kalian berpikir, nasi ini kenapa bisa tiba-tiba ada di rumah kalian? Dari mana asal-usulnya? Kemudian kenapa bisa langsung ada di rumah? Pernah nggak? Nah, kalau kalian amati, kalau kalian perhatikan, nasi yang ada di yang ada di rumah kalian masing-masing itu dibuatnya itu atau diproduksinya itu tidak mudah. Ada tahapan atau kegiatan ekonomi di dalamnya. Ya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan lagi ya, materi yang akan Bapak sampaikan tadi di materi yang lalu tentang manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial, yang mana manusia itu memerlukan kebutuhan untuk hidup. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu bekerja, ya, bekerja kan. Nah, bekerja itu adalah salah satu kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Bapak akan mengilustrasikan di sebuah desa. Ya, di sebuah desa itu ada petani.
memanen padi. Padinya didistribusikan, terus dimakan oleh kita. Coba kalian sekarang buat dulu kelompoknya, ya. Buat dulu kelompoknya. Nah, setelah membuat kelompok, kalian identifikasi dan dan kalian diskusikan, ya. Gitu. Nah, untuk membuat kelompoknya berhitung dari 1 sampai 4, ya. 1 sampai 4. Nah, setelah kalian berhitung membuat kelompok, nanti Bapak akan membagikan kertas untuk untuk bekerja kelompok, ya. KPD namanya, gitu. Nah, coba berhitung dulu ya. Dari 1, 2, oke, ya. Nah, sekarang duduknya sesuai kelompok masing-masing, ya. Oke, silakan duduk semua. Nah, jadi seperti biasa ya, Bapak membuat kelompok itu tujuannya untuk membuat kalian bekerja sama, ya. Jadi kalau bekerja sama itu tidak melihat jenis kelamin atau gender, kemudian tidak melihat teman baik atau bukan, tapi yang jelas kita di sini semuanya sama, ya, itu tujuannya. Ya. Nah, kemudian tadi Bapak menugaskan kalian, ya. Bapak sudah memberikan orientasi masalah. Tadi masalahnya ada petani, kemudian menanam padi, kemudian dimakan oleh kita, ya. Nasinya atau padi sebelum jadi padi beras, sudah jadi padi menjadi beras, ya. Kemudian dimakan oleh kita. Itu orientasi masalahnya, ya. Nah, kemudian sekarang Bapak akan menyampaikan atau membagikan lembar tugas peserta didik atau LKPD, ya. Nanti kalian kerjakan dan perhatikan tugas-tugas yang ada di dalamnya, ya. Oke. Ya. Ini kelompok ini ya, 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi dan kalau ada yang mau ditanyakan, bertanya, kurang paham, boleh tanyakan ke Bapak, ya. Coba ini di kelompok 1 gimana? Ya, boleh ya. Ini diidentifikasi ya, bagian yang ini. Petani menanam itu bagian dari mana, ya? Tinggal dipilih kan. Ada 3 nih, ada ini, dan ini. Kemudian kamu checklist, ya. Oke. Coba, ini di kelompok ini, mana yang ditanyakan? Dan konsumsi, ya. Ya, diidentifikasi, dilihat. Petani itu menanam padi termasuk ke dalam apa? Ya. Kemudian pedagang menjualnya untuk apa? Termasuk ke dalam apa? Dan ini yang terakhir, keluarga membeli dan memakan beras itu, ya. Ini mati lagi. Coba ini yang terakhir nih, kelompok 3. Coba kelompok 3 gimana? Coba. Mengapa ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan? Oh iya ya, mengapa saling berkaitan, ya? Nah, nanti kalian amati lagi, ya. Kenapa bisa berkaitan antara petani yang menanam padi, kemudian pedagang yang menjual beras, dan keluarga yang membeli dan memakan beras tersebut. Itu saling berkaitan. Coba dilihat lagi, ya. Oke, bagus.
Oke. Nah, ya. Coba nanti sesuai dengan yang kita sepakati ya. Oh ya, kedepannya mau diacak pakai nomor undian atau ditunjuk oleh Bapak? Ditunjuk saja, boleh. Berarti berurutan ya. 1, 2, dan 3. Oke ya. Nah, oke ya. Boleh. Jadi tadi sesuai kesepakatan yang maju ke depan ditunjuk oleh Bapak, berarti berurutan 1, 2, dan 3 ya. Berarti silakan untuk yang ke depan kelompok 1 silakan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Coba perhatikan ke depan ya, tidak ada yang bercanda. Nanti disuruh ke depan yang bercanda. Dika, perhatikan ke depan ya. Boleh. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan ekonomi dan petani menanam padi, pedagang menjual beras, keluarga membeli dan makan beras. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devin, nama saya Delisa, nama saya Siva, nama saya Putri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang petani menanam padi, itu termasuk dalam kegiatan produksi, lalu pedagang menjual beras termasuk dalam kegiatan distribusi, dan yang terakhir keluarga membeli dan makan beras termasuk dalam kegiatan konsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya petani menanam padi, pengrajin membuat mebel, atau pabrik memproduksi pakaian. Lalu selanjutnya distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pedagang menjual beras ke pasar atau perusahaan ekspedisi mengirim barang ke pelanggan. Yang terakhir konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah masyarakat membeli dan makan beras atau menggunakan jasa bertransportasi. Mengapa tiga kegiatan tersebut saling berkaitan? Produksi distribusi dan konsumsi saling berkaitan karena membentuk suatu rangkaian dari barang yang dihasilkan oleh produsen. Harus distribusikan sampai kepada konsumen. Setelah barang dikonsumsi, beberapa masyarakat akan menjual produksi. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan. Ayo yang mau bertanya tidak? Tidak. Ayo, tidak yang bertanya sepakat? Sepakat ya, berarti sudah tidak ini lagi ya, sama berarti. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh kelompok kalian masing-masing ya ke depan, bagus ya. Tepuk tangan dulu, oke? Nah, bagus. Nah, jadi hasil diskusi yang kalian sampaikan ke depan itu bisa membantu kalian untuk berpikir lebih luas lagi tentang kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kesimpulan tentang materi hari ini ya. Tadi ada kegiatan ekonomi, diantaranya ada produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Produksi itu adalah kegiatan oleh seseorang atau kelompok untuk menciptakan produk baru atau jasa dari bahan mentah atau setengah jadi. Ya. Kemudian ada distribusi. Coba distribusi apa? Ada yang mau menyampaikan nggak kesimpulannya?
Ah, coba apa? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Terus selanjutnya konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Oh iya, bagus. Nah, jadi produksi orang atau pihak yang memproduksi disebut produsen. Orang yang menyampaikan distribusi disebut distributor. Orang yang menghabiskan produk atau nilai guna produk, dengan kata lain konsumsi, disebut konsumen. Ya, paham nggak sampai sini? Nah, baik, waktunya sudah habis ya, mau habis. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian saja. Tapi ada satu orang nih yang akan Bapak tanya nih mengenai kegiatan belajar hari ini. Ya, kegiatan belajar hari ini. Coba Bapak mau nanya dulu ke sini nih. Coba. Bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalian mendapat sesuatu ilmu baru gak? Dapat. Ya. Jadi kalian belajar ilmu baru dan belajar dengan hal yang baru dan menyenangkan juga ya. Bagus ya. Oke. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa belajar dan belajar ya. Oke. Jadi selamat pagi dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini silakan untuk ditutup dulu. Oke. Kita ucapkan dulu alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ya. Coba